Adik Tarsika Arianta. Pada kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan yang topiknya adalah perpindahan dan jarak, kecepatan dan kelajuan, serta percepatan dan besar percepatan itu sendiri. Selamat belajar. Pada kali ini tentu saja kita belajar tentang kecepatan. Wah, adik-adik dapat lihat kereta api yang sedang berjalan? Ya, tentu saja pada kereta api kita akan dapat lihat bahwa saat bergerak dia memiliki kecepatan, sedangkan pada saat dia melaju lebih kencang dia akan memiliki apa yang disebut dengan percepatan. Seperti yang sudah adik-adik lihat pada gambar bahwa gerakan kereta api tersebut adalah berada pada lintasan yang garis lurus. Nah, bagaimana sih konsep antara perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan? Yuk kita belajar bersama sekarang. Baik, kita akan belajar mengenai perpindahan dan jarak. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda di mana perpindahan ini merupakan besaran vektor. Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan jarak merupakan besaran skalar. Nah, untuk lebih memperjelasnya, perhatikan gambar berikut ini, di mana mobil Pak Alex mula-mula berada pada titik P, lalu bergerak lurus ke kanan dan berhenti di titik Q. Nah, tentukan perpindahan dari mobil Pak Alex tersebut. Dapat kita lihat bahwa perpindahan dari P ke Q tersebut adalah delta X sama dengan X2 dikurangi dengan X1 sama dengan 3 satuan dikurangi dengan minus 4 satuan. Maka besarnya perpindahannya adalah 7 satuan. Nah, bagaimana jarak dan perpindahan jika sebuah benda bergerak pada sumbu X dan sumbu Y? Dapat kita lihat bahwa contoh pada ketut berjalan dari arah A ke B, kemudian dilanjutkan dari B ke C. Jarak lintasan yang ditempuh oleh ketut adalah dari A ke B sebesar 4 meter dan dari B ke C sebesar 3 meter. Jadi jarak lintasan dari A ke C adalah 4 plus 3 meter sama dengan 7 meter. Sedangkan perpindahan dari A ke C adalah resultan vektor, yaitu vektor AB plus vektor BC, yaitu vektor AC dengan besar AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat, atau sama dengan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 5 meter. Oke, kita akan belajar mengenai kecepatan dan kelajuan. Nah, kecepatan dan kelajuan memiliki dua pengertian yang berbeda. Kecepatan merupakan besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar. Kecepatan dan kelajuan rata-rata dapat diformulasikan dengan V rata-rata sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan rata-rata dalam satuan meter per sekon, S adalah jarak, serta T adalah waktu. Jika benda bergerak dengan sepanjang sumbu X dan posisinya dinyatakan dengan koordinat X, maka persamaan kecepatan rata-rata dituliskan dengan V sama dengan delta X per delta T. Maka kecepatan rata-rata itu adalah delta X per delta T, di mana delta X itu adalah X akhir dikurangi dengan X awal, sedangkan delta T adalah T akhir dikurangi dengan T awal. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika sebuah meja didorong sehingga bergerak lurus pada sepanjang sumbu X dengan persamaan posisi X sama dengan 2T plus 10 meter dengan T dalam waktu sekon, tentukanlah kecepatan rata-rata meja dalam selang waktu T1 sama dengan 0 sampai dengan T2 sama dengan 4 sekon. Dapat dicari. Jadi untuk T1 sama dengan 0 itu X-nya adalah 10, sedangkan T2 sama dengan 4 sekon, itu X2 nya adalah 2 dikali dengan 4 sekon plus 10 sama dengan 18 meter, sehingga bisa diperoleh V sama dengan 18 meter dikurangi 10 meter per 4 sekon dikurangi 0 sama dengan 2 meter per sekon. Selanjutnya kita akan belajar mengenai percepatan. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu tertentu. Percepatan tentu saja merupakan besaran vektor. Percepatan rata-rata disimbolkan dengan
A coret, mana besarnya adalah delta V per delta T, seperti itu. Sebagai contoh, misalkan sebuah balok kayu dilepaskan dari keadaan diam pada sebuah bidang miring. Dalam selang waktu 5 sekon, kecepatan balok menjadi 4 meter per second. Tentukanlah percepatan rata-rata yang dialami balok tersebut. Dapat dilihat bahwa besarnya percepatan rata-rata adalah delta V per delta T, yaitu 4 dibagi dengan 5 sama dengan 0,8 meter per second. Fenomena gerak lurus dapat kita amati dalam keadaan sehari-hari, seperti misalkan menggunakan sepeda pada jalan yang turun ataupun jalan yang naik. Selanjutnya adalah kapal ulang-alik yang terus mendarat di bumi. Selanjutnya adalah pada saat kita menaikkan sebuah bola. Selanjutnya kita mengerem mendadak jika tiba-tiba melihat sapi yang ada di depan kita. Selanjutnya juga ada pohon kelapa yang jatuh. Dan selanjutnya gambar yang terakhir adalah adik yang mengangkat bola. Jadi pemanfaatan gerak lurus ini sangatlah penting dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.